Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk satu saja, beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang tadi melangkahkan kaki ke rumah kemari, maka setiap langkah kakinya adalah ibadah. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus silap salah, langkah ketiga mengangkat derajat. Maka sampai ke tempat ini, siapa yang paling banyak langkahnya di antara kita semua? Yang paling jauh siapa dia? Saya. Saya berangkat dari Riau, dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Jawa. Oleh sebab itu maka setiap detak jantung, tetesan darah, hembusan nafas, bisikan telinga, lintasan pikiran mestilah bernilai ibadah. Betapa enaknya jadi laki-laki, masuk masjid, sholat, ibadah, dengar pengajian, ibadah, mendengarkan khutbah, ibadah, baca Quran, ibadah. Oh, Allah tidak adil Pak Ustadz. Kami ibu rumah tangga di rumah sedang hamil tua, tidak bisa baca Quran, tidak bisa ke masjid, tidak bisa berzikir, tidak bisa sholat berjamaah, maka hamil juga ibadah. Tidak ada. Loh, Ustadz kok bilang hamil itu ibadah? Anaknya lahir menjadi anak yang somat. Anaknya lahir menjadi anak yang saleh. Kalau ada bapak yang cuman baca Quran, selesai baca Quran stop, berhenti. Tapi ibu punya anak penghafal Quran, meninggal ibu, amal bapak yang tadi rajin baca Quran, stop. Tapi ibu yang punya anak buah dari ibadah, maka anaknya lahir hafal Quran. Orang yang hafal Quran satu hari ngulang hafalan 2 juz, maka 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun dia khatam 24 kali. Ibu meninggal dunia, pahalanya mengalir, betul? Lalu bapak yang ibu tinggalkan, dia beribadah. Apa ibadahnya? Menikah sekali lagi. Menikah juga ibadah. Oleh sebab itu anak-anak muda yang belum menikah, menikahlah. Karena nikah adalah ibadah. Tapi jangan penjelasan ini dipelintir. Nanti ada bapak yang nikah diam-diam. Pas istrinya nanya, teganya kamu mas, kenapa nggak ngasih tahu? Adinda, nikah itu ibadah. Maka kalau ibadah nggak boleh ria, harus ikhlas. Nggak ada yang tahu. Ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "A'linu hadzan nikah." Kalau nikah jangan diam-diam, a'linu, umumkan supaya orang banyak tahu, supaya menjadi syiar.
jangan sampai boncengan laki-laki perempuan menimbulkan fitnah. Kamu bonceng itu siapa? Ini istri saya Pak Ustadz. Kapan kamu menikah? Ustadz nggak kami undang. Kenapa kamu nggak undang saya? Karena waktu nikah kami pakai keyboard tunggal lagu dangdut. Maka acara walimahnya pun ibadah. Karena yang datang waktu itu menerima makanan, menyantap santapan, dan mereka mendoakan, barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma, disatukan antara kalian mempelai laki-laki dan mempelai perempuan bi khair. Saat itu tak lagi ada tembok Berlin di antara kalian. Tembok apa maksudnya Pak Ustadz? Ini laki-laki, ini perempuan. Laki-laki perempuan tidak boleh disatukan. Karena kalau sampai mereka bersatu akan lahir anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi setelah menikah, yang sebelumnya haram dipikirkan, yang sebelumnya haram dilihat, yang sebelumnya haram disentuh, maka setelah itu justru menjadi ibadah. Menikah ibadah, punya anak ibadah. Ini namanya ibadah badan. Melangkahkan kaki, ibadah badan. Menghayunkan tangan, ibadah badan. Menggerakkan mulut, subhanallah, subhanallah, ibadah badan. Membuka kelopak mata, ibadah badan. Berpikir tentang ayat Al-Quran, ibadah badan. Ini semuanya ibadah badan. Insya Allah semua yang hadir malam ini sudah beribadah badan. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali apa yang telah disampaikan tadi, betapa setiap lini kehidupan kita, dari ketika kita akan menjelang tidur, pada saat kita tidur, dan pada saat kita bangun tidur, segala aktivitas kita adalah bernilai ibadah. Dan yang paling penting, segala sesuatu yang kita lakukan adalah dicatat kebaikan dan keburukannya. Maka kelak di hari perhitungan nanti, apa yang kita lakukan akan dipertanyakan. Apakah benar-benar bermanfaat atau kita justru menyia-nyiakan dalam kehidupan ini. Insya Allah, itulah yang akan kita sampaikan dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Saya dengar Pak Ustadz, mendengar ibadah badan. Kamu pikir telingamu itu dikasih Allah gratis? Akan ditanya, la tazulu qadama abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri sampai ditanya oleh malaikat. Apa pertanyaannya? Di antara pertanyaan untuk badan, anjismihi fima ablah, telingamu kemana kau pakai? Mendengar pengajian ya Allah. Di mana? Di Masjid Az-Zikra. Az-Zikra Sentul apa Galaksi? Galaksi Bekasi ya Allah. Bekasi apa Bogor? Bekasi ya Allah. Kamu langsung menyaksikannya? Tidak ya Allah. Dari mana? TV One. Memang beda. Allahu Akbar. Matamu kemana kau pakai? Mataku kupakai membaca Al-Quran. Apakah kau menangis? Ya. Kau menangis karena ayat itu bercerita tentang azab neraka? Tidak. Kenapa kau menangis? Karena mataku sudah mulai rabun ya Allah. Tidak lagi jelas mana huruf ba, mana huruf ta, mana huruf sa. Maka setiap tetes air mata pun bernilai ibadah. Inna sam'a, pendengaran telinga, wal basar, penglihatan mata, wal fuad, hati, pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Siapa yang paling diperas pikirannya selama beberapa hari ini? Panitia. Panitia tidak selera makan selama seminggu ini. Ketua panitia, sekretaris, bendahara, pembina yayasan, siang malam mereka berdoa, ya Allah, jangan sampai acara ini gagal ya Allah. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Mereka berdoa siang dan malam. Apa doa mereka? Ya Allah, sehatkan Ustadz Abdul Somad ya Allah.
sampai acara selesai. Terserah, setelah itu terserah ya Allah. Ini semua adalah ibadah-ibadah. Ibadah itu kan cuma sholat Pak Ustadz. Kalau ibadah itu cuma sholat, maka bapak-bapak dari kepolisian yang membimbing kami dari airport Halim sampai ke lokasi, belok kiri belok kanan, menunjukkan kami jalan yang benar, ihdinas siratal. Apakah itu tidak bernilai ibadah? Ibadah. Bapak-bapak dari TNI yang mengamankan acara ini bernilai ibadah. Sahabat-sahabat dari FPI yang mengawal Ustadz, ibadah. Sahabat kami dari panitia yang membawa. Ini acaranya kota besar, kok jamaahnya nggak ada? Rupanya saya dibawa dari pintu belakang. Jamaah di depan sejauh mata memandang, Masya Allah, Tabarakallah. Maka ibadah itu bukan cuman sholat, ibadah bukan cuman baca Quran, ibadah bukan cuman zikir. Yang masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, apakah itu ibadah? Ibadah. Kalaulah pegawai Pemda, pegawai Pemko, pegawai kantor gubernur, pegawai bupati, pegawai wali kota, semuanya menganggap kerjanya di kantor adalah ibadah, maka mereka khusyuk dalam bekerja sebagaimana mereka khusyuk dalam sholat. Betul? Allahu Akbar. HP-nya vibrator. Apakah ada yang berani membatalkan sholatnya? Ada? Tidak ada yang berani membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena aku sedang dalam ibadah. Begitu habis cek log masuk kantor jam 8 pagi, terima kasih. Pas sedang duduk-duduk, datang teman ngajak, bro, ya, ente lagi ngapain? Lagi duduk. Udah cek log? Udah. Yuk jalan ke mall yuk. Aku sedang ibadah. Berani berkata demikian? Takbir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente lagi di mana nih? Lagi di kantor bro. Ayo kita jalan yuk. Aku sedang ibadah. Ayolah ngopi sebentar aja. Aku yang bayar. Oke. Sebagaimana engkau tidak berani curang dalam sholat, begitu jugalah engkau tidak berani curang di kantor. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah dan kantor juga adalah ibadah. Tapi jangan dibalik. Hayya salat. Bro, ayo ke masjid Az-Zikra yuk. Saya sedang ibadah. Jangan dibalik. Ini banyak jamaah yang ngaji tapi pandai interpretasi. Itu azan sudah berkumandang, ayo kita ke masjid. Buat laporan juga ibadah. Ini ibadah mahdoh. Sholat berjamaah di masjid ibadah mahdoh. Sedangkan di kantor ibadah ghairu mahdoh. Tidak pure, tidak murni. Dia bukan ibadah, tapi bernilai ibadah. Makan ibadah apa enggak? Semua setuju. Kucing makan, ayam makan, cicak makan. Kenapa makan kita ibadah? Karena sebelum makan kita sebut nama Bismillah. Tadi saya makan di rumah Pak Ketua Pembina Yayasan Az-Zikra. Bismillah. Kalau mau yang agak panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa Ustaz pendek saja? Saya lapar. Bismillah. Maka makan itu bernilai ibadah. Makanya nanti kalau ada tamu makannya lama. Ente kenapa makan lama? Ya akhi, ini adalah ibadah.
Maka ibadah harus khusyuk. Makannya lama, sholatnya cepat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah tidur ibadah? Ibadah. Makanya kalau ada teman di sebelahmu tidur, tenang, dia sedang beribadah. Ada yang tidur? Kalau yang tidur, ente kok tidur? Ibadah. Orang semua habis pengajian, marilah pengajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya enggak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maka ini semuanya ibadah. Ustadz judul ceramahnya enggak sesuai dengan isinya. Ceramahnya kan tentang wakaf produktif. Sementara dari tadi nikah ibadah, tidur ibadah, makan ibadah, di kantor ibadah. Gimana mau punya harta kalau tidak kerja? Coba saya ceramah langsung, marilah kita berwakaf, marilah kita bersedekah, marilah kita berinfak. Selesai acara, siapa yang mau bersedekah? Enggak ada Pak Ustaz. Kenapa? Enggak ada duit. Makanya yang perlu dibangkitkan pertama, semangat bekerja, bangun pagi. Siapa yang paling banyak berkahnya? Doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku di waktu pagi. Siapa yang bangunnya paling pagi, dialah dapat berkah paling banyak. Bekerja, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu kalau bapak-bapak suaranya tegas. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau ibu-ibu, wala haula wala quwata illa billah Al-Aliyil Azim. Datang bapak dari belakang. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi selanjutnya nanti Ustadz Abdul Somad akan menjelaskan kepada kita bahwa kita tidaklah hidup sendiri di muka bumi ini. Ada orang yang tentu saja membutuhkan bantuan kita, ada orang yang tentu saja membutuhkan kelebihan daripada harta kita. Untuk itulah ketika Allah memberikan rizki kepada kita, ada yang dikenal dengan terminologi yaitu tentang zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Apa makna daripada terminologi ini? Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang saya jelaskan tadi itu namanya ibadah badan. Sekarang kita masuk ibadah yang kedua, namanya ibadah harta. Biasanya orang kalau cerita ibadah badan semangat. Bapak siap mau tahajud? Siap. Ibu siap mau zikir? Siap. Siap mau ibadah harta? Ustadz kok tiba-tiba ingat ibadah harta Pak Ustadz? Kotak wakaf, kotak sedekah sedang di depan. Yang paling tinggi namanya zakat, bukan zakar. Zakat. Kamu sudah bayar zakat? Saya sudah bayar zakat Pak Ustadz. Tiap tahun? Setiap tahun tidak pernah absen Pak Ustadz. Berapa zakatmu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah bloon. Yang dimaksud ini zakat mal. Mal artinya miring. Mal miring. Makanya dalam Quran ada cara membaca imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya majroha, tapi bacanya miring. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya imalah, mal. Mal artinya miring. Kenapa harta itu dalam bahasa Arab disebut mal? Karena hati kita miring ke harta. Orang Arab menyebutnya mal, orang Barat menyebutnya mall.
ada Masjid Az-Zikra, ada mall. Kira-kira hati kita miring kemana? Nih Ustadz nih nyindir nih. Tidak. Buktinya malam ini semuanya hatinya miring ke masjid. Setelah dari mall. Makanya disebut harta itu mal. Malaya milu mail. Miring. Karena memang hati manusia condong kepada harta. Ada anak gadis kaya, cantik. Ada yang satu lagi miskin, biasa saja. Jawab dengan jujur, hati bapak condong kemana? Jangan ada dusta di antara kita. Oleh sebab itu kalau ada orang datang perampok ke rumahnya, perampok itu membawa pisau yang tajam, bertanya, pilih mana, nyawa apa harta? Perampoknya serius kok ketawa. Kalau ada perampok bertanya begitu, ibu jawab dengan ketawa, perampoknya kabur. Kamu pilih nyawa apa harta? Kata dia, ayo kita cabut. Ini orang nyoblos pemilu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun hatinya pasti condong kepada harta. Tapi harta yang kita cari pagi sampai siang sampai malam, apakah harta itu akan kita bawa mati? Siapa bilang tidak? Cari pagi, cari siang, cari sore, cari petang, cari malam, harta itu dikumpul bisa dibawa mati. Mana buktinya? Yang membeli jam Masjid Az-Zikra, maka di akhirat dia akan mati bawa lampu. Mau mati bawa lampu? Beli lampu. Melihat lampu Az-Zikra, ingat masjid? Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masuk, di mana belinya Pak? Ustadz Somad, saya ingin mati bawa kamera. Pergi ke mall, beli satu kamera, wakafkan ke Masjid Az-Zikra. Kamera ini saya wakafkan untuk merekam semua ceramah pengajian, didokumentasikan yang ada di Az-Zikra. Begitu wakafkan. Saya tunjuk ini pasti yang punya. Anak, bapak, ibu, semuanya anak-anak itu harus diwakafkan. Anak kamu berapa? Anak saya 3. Tiga-tiganya wakafkan di jalan Allah. Yang satu jadi ulama, yang satu jadi kameramen, yang satu jadi tentara. Tiga-tiganya wakafkan atas nama Allah. Mereka akan menolong agama Allah dengan spesialisasi mereka masing-masing. Setuju? Itulah makna wakaf. Apa itu wakaf? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu namanya wakaf. Kalau wasal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Namanya wasal. Ustadz Somad nggak nyambung. Cerita wakaf kok malah cerita tajwid. Wakaf artinya berhenti. Yang selama ini ruko saya, satu pintu, 1 tahunnya 100 juta, uangnya mengalir ke kantong saya. Tapi sejak diwakafkan, maka uangnya wakaf. Berarti uangnya stop. Assalamualaikum Bapak pengurus Masjid Az-Zikra. Ya. Ini ruko saya, 1 pintu. Ya. Sejak bulan ini uangnya saya wakafkan. Artinya uangnya stop, tidak lagi masukkan. Orang yang setelah berwakaf doanya lebih khusyuk. Sebelum itu dia doa biasa aja. Tapi setelah itu ya Habbasta aslaha
modalnya engkau pegang, wa tasaddaqta biha, hasilnya mengalir. Modalnya, rukonya engkau wakafkan, lalu hasilnya mengalir. Kalau sudah diwakafkan, la yuba'u, tidak boleh dijual, wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala, pokoknya nggak boleh yang lain. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwasiatkan, tidak boleh dijual. Meninggal dunia, anak-anak mesti ngerti. Ini banyak sekarang bapaknya mewakafkan tanah, ketika bapaknya meninggal, anaknya menjual tanah wakaf bapaknya. Kenapa bapaknya dulu mau berwakaf? Karena tanah itu tempat jin buang anak. Setelah bapaknya meninggal, harga tanah melambung, maka si anak menjual. Pemerintah Republik Indonesia mengerti tentang masalah ini, maka keluarlah peraturan undang-undang baru namanya Akta Ikrar Wakaf. Bapak-bapak yang dulu sudah mewakafkan tanahnya, yang sekarang belum ada aktanya, uruslah ke kantor mana? KUA. Kantor KUA, Pak. Makanya Bu, kalau besok Bapak mau ke AUA, Ibu jangan nangis. Mas hari ini mau kemana? Ke kantor KUA. Apa? Ini untuk ngurus akta ikrar wakaf. Yang berwakaf, yang nerima wakaf, tanah yang diwakafkan, dan ada ijab qabul. Ini yang berwakaf. Saya wakafkan tanah ini 2 hektar untuk biaya operasional Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi tunai. Kata yang nerima, aku terima. Lalu Pak Kua mencatat, telah terjadi akta ikrar wakaf dari pewakaf tanah namanya wakif, diterima oleh nazir, yaitu Yayasan Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi, tanah 2 hektar 1 ruko lillahi ta'ala, maka mengalirlah pahalanya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Allah memberikan harta kepada kita di dunia ini, itulah yang harus kita wajib untuk memahaminya. Ketika Allah memberikan harta di dunia, bukan berarti kita memiliki sepenuhnya. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, sesungguhnya itulah rizki kita. Tetapi yang jelas, yang dianggap sebagai tabungan kita atau saldo kita di akhir nanti adalah apa yang telah kita amalkan, baik berupa zakat, infak, sodakoh, dan sejenisnya. Itulah yang akan kita sampaikan dalam segmentasi selanjutnya. Damai Indonesia. Adapun tanah yang kau buat rumah yang besar, kau buat bangunan yang mewah, uang yang kau belikan mobil, apakah kalau mati dibawa mati? Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Kau bangun rumah besar, megah, mewah. Itu rumah siapa? Rumah papa. Datang serangan jantung, mati. Penyakit terkeren di dunia, penyakit jantung. Makanya orang kalau disebut sakit apa tuh? Sakit jantung. Keren. Makanya ada rumah sakit jantung. Pernah nggak Bapak Ibu ngelihat ada rumah sakit kurap? Gak ada. Dan orang mati kena serangan jantung. Loh, kemarin kan masih sarapan sama kita sama-sama. Iya, mana dia sekarang? Mati, kenapa? Mendadak kena serangan. Pernah nggak? Si Anu kena mati kenapa? Kena panu. Dan penyakit jantung muncul karena makanan enak. Daging kambing, sate kambing, gulai kambing, minum susu. Ada nggak orang sakit jantung karena banyak minum air putih? Nggak ada. Oleh sebab itu maka makanlah, kulu, makanlah, wasrabu, minumlah,
wala tusrifu, jangan berlebihan. Oh, Ustadz nyindir kami ya. Jangan tersinggung. Saya kasih tahu jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang kumat jantungnya. Mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kau wakafkan, saya tidak bertanya, tapi ingin menanyakan pada diri kita semua, siapa yang mewakafkan tanah untuk Masjid Az-Zikra Galaksi Bekasi ini, sampai malam ini sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, acara tablik akbar, dari mulai dalam masjid, belakang masjid, samping masjid, sampai ke depan masjid. Depannya sana Pak Ustadz, di belakang saya. Maka mengalir pahalanya ke makamnya walaupun dia tidak lagi berada di atas dunia. Amin. Adapun yang dulu kaya, yang uangnya banyak, ketika dimantakkan wakaf sedekah tidak mau, silakan. Hai kau orang kaya yang tak mau bersedekah, silakan. Kau orang kaya yang tak mau berwakaf, silakan. Nanti kau akan mampus. Janganlah kasar-kasar Pak Ustadz. Ustadz kan orang yang omongannya didengar. Kenapa bicaranya kasar Pak Ustadz? Oke, kalau gitu kita biasa bicara lembut aja. Siapa yang tidak mau bersedekah, nanti dia akan mampus. Ustadz, saya masih bingung Pak Ustadz. Apa yang kau bingungkan? Apa sih beda wakaf dengan infak dengan sodakoh Pak Ustadz? Kalau infak itu harta. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah engkau hasil usahamu. Infak semen, infak kerikil, infak karpet, infak umum, infak harta. Kami miskin Pak Ustadz, gak bisa infak Pak Ustadz. Jadi kau gak bisa infak? Gak bisa Pak Ustadz. Kalau gitu sodakoh aja. Loh, sodakoh itu apa? Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Yang bisa sedekah, yang gak bisa infak, sedekah. Makanya jangan ditulis di kotak itu kotak sedekah. Nanti orang senyum semua. Asal lewat kotak. Makanya yang paling tepat ditulis kotak infak. Ini kotak nggak ada tulisannya sama sekali. Enggak infak di depan. Nggak ada tulisan. Berarti panitia masih ragu. Kotak infak. Karena infak itu materi benda. Kalau sodakoh non materi. Likulli sulama minkum sodakoh. Tiap-tiap tulang sendimu sodakoh. Bantu orang ngangkatkan barang sodakoh. Bantu orang masang lampu sodakoh. Kalau kau punya harta, infak. Saya punya harta mau beli lampu, infak. Saya punya harta mau beli kubah, infak. Saya nggak punya harta ngasih kubah, datang ke sini bantu angkat lampu, bantu. Bantu nggak bisa, datang ke sini senyum. Sudahlah nggak ngasih lampu, nggak ngasih kubah, nggak ngasih semen, nggak bantu ngangkat, masuk ke sini mukanya. Lalu wakaf Pak Ustadz, wakaf harus ada 4. Ada wakif, orang yang berwakaf. Mauquf alaih, mauquf bih, ijab qabul. Orang yang berwakaf, benda yang diwakafkan, yang nerima wakaf, ada ijab dan qabul. Makanya enggak kita tulis di situ kotak wakaf. Kotak wakaf. Karena kalau dibuat kotak wakaf, kita kan nggak pernah akad sama kotak. Hai kotak, aku wakaf. Kata kotak, aku terima, aku terima, aku terima. Alhamdulillah. Udah Pak Ustadz, udah jelas Pak Ustadz, udah jelas. Ternyata ibadah itu ada ibadah badan,
melangkah kaki ibadah badan, mengayunkan tangan ibadah badan, mendengar pengajian ibadah badan, melihat ibadah badan, berzikir ibadah badan, baca Quran ibadah badan. Ada namanya ibadah harta, ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya wakaf, ada namanya sedekah. Sudah jelas Pak Ustaz. Cuman saya sedekahnya kemana? Laziz. Bahasa Arab. Bahasa Arab Bapak Ibu kalau sedang makan, datang orang nanya, "Kif hadza ya akhi?" Bagaimana ini? Laziz. Laziz artinya enak. Laziz. Tapi ternyata di galaksi Bekasi, laziz artinya bukan enak. Apa itu laziz? Lembaga Amil Zakat Infak Az-Zikro. Masya Allah. Kira-kira masih enak enggak? Allahu Akbar. Tadi waktu Ustadz sebut laziz, terbayang saya enak Pak Ustadz. Setelah saya tahu ternyata arti laziz itu lembaga amil zakat infak, langsung gak enak Pak Ustadz. Maka kadang sesuatu itu gak enak di dunia, tapi enak di akhirat. Waktu diminum pahit, tapi efeknya baik. Namanya jamu, bukan jambu. Tapi ada yang manis, enak, suka, menarik, tapi ternyata efeknya tidak baik. Apa namanya? Diabetes mellitus. Oleh sebab itu laziz ini mungkin tidak enak. Lembaga Amil Zakat Infak Masjid Az-Zikra sudah di launching. Ini sudah grand opening. Jangan seperti pembukaan rumah makan. Grand opening, habis itu soft opening, yang ketiga tinggal pening. Emangnya mau buat apa lagi? Masjid sudah ada, lampunya sudah cantik, kaligrafinya sudah keliling, tiang-tiangnya bersalutkan emas. Lalu laziz ini untuk apa?